juga di dalam majelis-majelisnya selalu mengadakan majelis ta'lim dan bersolawat. Terima kasih para habaib kita, terima kasih kepada para kiai dan ulama-ulama kita, terima kasih kepada Rais MUI kita, terima kasih semuanya kepada Rais NU kita, Suriah NU ataupun Tanfidiyah NU kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan terus kita berjuang ke depan. Kita jadikan Kalbar ini contoh bagi tempat-tempat yang lain. Hidupkan di pelosok-pelosok solawat, hidupkan di rumah-rumah kita solawat. Minimal setiap kita membaca solawat satu hari 300 kali. Itu tiap hari baca 300 kali. Insya Allah dengan solawat itu Allah akan membukakan semua kesulitan kita, akan mengangkat semua bala dan musibah serta bencana yang ada. Insya Allah hanya ketenangan, keberkahan dan kemanfaatan. Ajar anak-anak kita lesan-lesan mereka agar mereka cinta kepada solawat, cinta kepada zikrullah wa zikru rasulih, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ilmu. Dan insya Allah berkat mereka cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada zikir, insya Allah mereka akan selamat. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dalam kehidupan ini kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian bayangkan Allah yang mengatakan udhkuruni azkurkum. Bayangkan kalau kita itu diingat Allah. Allah yang mengatakan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bagaimana kalau kita ini diingat Allah? Kita diingat orang yang soleh aja kita gembira dan senang, apalagi kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta Nabi Muhammad, pencipta orang yang soleh. Kita wajib lebih senang. Makanya ingatlah kita selalu kepada Allah, agar Allah selalu ingat kepada kita. Kalau sudah kita diingat oleh Allah, aman hidup kita, senang hidup kita, bahagia hidup kita dunia maupun akhirat nanti. Mari kita sama-sama memperbanyak zikrullah wa zikru rasulih. Terus kita ikuti para ulama-ulama kita, para habaib kita. Di Kalbar ini luar biasa. Saya lihat para habaib banyak sekali. Para habaib, para kiai, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Masya Allah, untung Kalbar ini. Mari kita sama-sama bangun Kalbar ini dengan masyarakatnya yang berilmu dan berakhlakul karimah, memiliki ilmu dan memiliki akhlak. Insya Allah, mari akhlak ini kita timbulkan di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis kita, supaya masyarakat kita semua menjadi masyarakat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini pertama yang Rasulullah pamerkan kepada umat. Dengan akhlak tersebut, Masya Allah, banyak orang-orang yang masuk Islam. Sebagaimana kemarin kita mendengar cerita dari Habib Umar di Semarang. Beliau waktu di Amerika, beliau duduk di jalan. Waktu beliau lagi santai, ada seorang wanita. Mereka wanita masih belasan tahun, ada dikatakan 15 sampai 20 tahun usianya. Lewat di depan Habib Umar, sedangkan Habib Umar memakai pakaian jubah dengan imamahnya, duduk santai di situ. Dia lihat Habib Umar, dia melihat gitu, dan dia mengatakan, tanya, apakah kamu ini Islam? Ya, saya Islam. Setelah memandang Habib Umar itu, tidak lama dia menanyakan sesuatu sama Habib Umar. Setelah itu dia mengucapkan syahadat. Memandang wajah waliullah bisa masuk syahadat. Ini yang kita pentingkan. Ini yang kita perlukan, wahai masyarakat kaum muslimin muslimat, terutama yang ada di Kalbar. Bagaimana setiap manusia yang di luar Islam memandang kalian tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu yang pokok. Bukan justru orang melihat kita benci kepada Islam. Jangan. Tunjukkan adab dan akhlak. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ulama, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana Al-Imam Syafi'i, bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, bagaimana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhlak-akhlak yang mulia. Salah satu cerita Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah, ada murid-murid beliau ingin ziarah ke tempat Habib Ahmad bin Hasan. Di waktu itu Habib Ahmad bin Hasan mempunyai anak, dan murid-murid beliau itu membawakan hadiah
untuk memberikan hadiah kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan. Waktu di dalam perjalanan, orang-orang ini menanyakan di mana rumah Habib Ahmad bin Hasan. Ada orang kampung di situ. Waktu ditanya, mau apa kamu ke sana? Akan apa kamu ke sana? Dia mengatakan, saya ingin memberikan hadiah untuk anaknya yang baru lahir. Lalu orang kampung itu mengatakan, untuk apa kamu pergi ke sana memberikan hadiah kepada anaknya? Di tempat saya ini, kuda saya baru melahirkan anak juga. Kuda saya baru melahirkan anak. Kenapa kamu tidak memberi hadiah untuk anak kuda saya? Orang dari marah. Kenapa disamakan anak Al-Habib Ahmad bin Hasan dengan anak kuda? Setelah dikasih tahu dan sampai ke rumah Habib Ahmad bin Hasan, anak ini ditegur sama Habib Ahmad bin Hasan. Kenapa? Apa ada kejadian apa tadi di jalan? Ya Habib, tadi saya itu dikasih tahu sama orang tentang alamat, tapi dia mengatakan anak saya kuda saya punya anak, kenapa tidak diberi hadiah? Justru yang diberi hadiah anak Habib Ahmad bin Hasan. Lalu apa kata Habib Ahmad bin Hasan? Betul apa yang dikatakan Badui yang di jalan tadi. Mestinya kamu beri hadiah anak kudanya daripada kamu memberi hadiah anak saya. Karena saya belum tentu bisa menjadikan anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Kalau kuda tadi tidak ada hisab, mari kita sama-sama datang ke tempat Badui tadi memberikan hadiah kepadanya atas lahir anak kudanya. Ini adab dan akhlak. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, pasti kita akan marah, pasti kita akan mencaci, karena kita tidak meniru akhlak para salafus saleh. Kita tidak meniru akhlak Rasulullah. Rasulullah SAW manusia yang sering dicaci, tetapi beliau tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Rasulullah sering disakiti, tetapi Rasulullah tidak pernah membalas sakit hatinya dengan menyakiti orang lain. Tidak. Justru apapun yang dilontarkan kepada Rasulullah, Rasulullah selalu mendoakan kebaikan bagi mereka yang mencaci dan yang menjelek-jelekkan Rasulullah. Mari kita tiru adab dan akhlak Rasul ini untuk masyarakat kita. Kalau masyarakat mempunyai adab dan akhlak seperti itu, kami yakin tidak mungkin ada permasalahan di antara kita. Kami yakin Allah tidak akan menurunkan bala di tempat itu. Kami yakin Allah tidak akan menurunkan murka di tempat itu. Karena makhluk yang ada di tempat itu saling menyintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, beradab dan berakhlak mulia, lebih mementingkan saudara yang lain daripada dirinya, suka menebarkan salam yaitu keselamatan kepada sesama, suka membantu orang yang tidak mampu. Ini adab Rasulullah. Wahai kaum muslimin muslimat yang hadir, mari kita tiru adab dan akhlak Rasul, adab dan akhlak para salafus saleh. Al-Imam Syafi'i waktu beliau dicaci-caci di jalan, dikatakan beliau fasik, dikatakan beliau zalim, beliau macam-macam, tapi beliau tidak pernah membalas dengan kejelekan. Beliau hanya pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, seandainya orang tadi benar apa yang dikatakan, berarti aku adalah orang yang salah, ampuni dosaku ya Rabb. Seandainya yang diucapkan itu keliru, berarti dia yang salah, ampuni dosanya. Selesai permasalahan. Bukan melaporkan kepada polisi, bukan melaporkan kepada yang lain. Harga diri saya diinjak, permasalahan ini jangan, jangan suka lapor kepada manusia, laporlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan menyelesaikan semuanya dengan baik kalau kita mau menjadikan diri kita dan sesama kita untuk baik. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadi majelis yang akan merubah adab dan akhlak kita, yang akan menjadikan kita manusia-manusia pelopor kebaikan di muka bumi Kalbar ini, di muka bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini, semua dosa diampuni oleh Allah, semua masalah diselesaikan oleh Allah, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah, semua penyakit sembuh insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi pelopor adab dan akhlak serta kebaikan di Indonesia ini. Berkat insya Allah Kabupaten Membawa ini berkahnya menyebar ke seluruh penjuru negeri ini. Mudah-mudahan di Sumatera yang mungkin belum hujan akan turun hujan pula untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka.
asap-asap yang menyebar di daerah mereka. Mudah-mudahan api semua padam, yang ada hanya kesejukan dan kenikmatan. Begitu pula api yang ada di hati makhluk, yang ada di hati manusia, yang ada di negeri yang kita cintai ini, yang kotor, yang rusak, yang saling mencaci, saling menghina, mudah-mudahan terhenti berkat salawat yang kita lakukan di malam hari ini. Tidak ada lagi sebar-sebar berita yang hoax atau berita-berita bohong. Yang ada insya Allah berita yang menyejukkan di dalam hati, berita yang akan mengantarkan kita menuju ke Rasulullah, berita yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah. Selamat mudah-mudahan untuk Bupati dan Wakil Bupati. Silahkan menjalankan tugas ke depan. Allah dan Rasulnya bersama kalian. Jangan khawatir, jalankan semua perintah-perintah Allah dengan baik. Terapkan semua kebaikan di kabupaten ini. Allah selalu akan melindungi kalian. Allah akan selalu merahmati kalian. Allah akan selalu menjaga kalian. Insya Allah masyarakat yang ada di kabupaten ini pula akan bekerja sama dengan Bupati dan Wakil Bupati, akan kerjasama dengan seluruh unsur muspika dan musbidah yang ada untuk menjadikan daerah ini aman, selamat, kondusif, dan selalu mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Muhammad. Jangan saling mencaci dan saling menyalahkan. Cukup, di masa lalu kita sudah ramai menyalahkan dan mencaci. Siapkan hati kita ke depan, siapkan tekad ke depan untuk kita menjadi manusia yang saling menyayangi, manusia yang saling menghormati. Hormati orang-orang tua, sayangi yang muda. Siapapun mereka orang tua, wajib atas kita untuk menghormatinya. Walaupun mereka bukan orang yang berilmu, tapi dia orang tua, wajib atas kita untuk menghormati dan mengikuti apa yang disampaikannya. Jangan sampai menyakiti hati orang tua, terutama orang tua kandung sendiri. Jangan menyakiti guru-guru kita, jangan menyakiti orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Sayangilah adik-adik kita, sayangilah orang-orang yang di bawah kita. Sayangi mereka, ajak mereka di jalan yang diridhai Allah, karena mereka adalah orang-orang yang baik. Pemuda-pemudi yang ada ini semua orang-orang yang baik. Tidak ada orang yang jelek di tempat ini, karena mereka kumpul di wadah majelis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang baik. Mari wahai pemuda-pemudi, kalian orang hebat, kalian orang baik, kalian datang dari rumah menuju tempat ini tiada lain kecuali kecintaan kalian kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, Allah pasti akan menyintainya. Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semua, kalau mereka ingin menyintai Allah, wajib atasnya menyintai Rasulullah, wajib atasnya ikut Rasulullah. Disitulah kadar kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita ingin tahu berapa persen cinta Allah kepada kita, kita lihat bagaimana amal-amal kita meniru Rasulullah ada berapa persen. Kalau kita meniru Rasulullah cuma sedikit, segitu pula Allah akan cinta kepada kita. Mari kita ikuti Rasulullah, gembirakan hati Rasulullah, senangkan Khadijatul Kubra, senangkan Fatimah Zahra. Wahai kaum wanita, senangkan Rasulullah, senangkan Siti Khadijah, senangkan Siti Aisyah, senangkan Siti Fatimah, agar mereka bahagia dan nanti akan menjadi pemimpin kalian. Wahai kaum wanita, Fatimah Zahra akan membawa bendera, mengajak semua wanita yang ada untuk menuju ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jalankan perintah Allah, tutup aurat dengan baik, jangan berbuat maksiat, jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Mari kalian menjadi wanita-wanita yang berharga, wanita-wanita yang betul-betul dapat menjalankan ketaatan dengan baik. Jauhi semua permaksiatan, jauhi semua kegelapan gemerlap dunia ini. Semua yang ada di dunia ini adalah tipuan, tipuan yang tidak ada kenikmatan di muka bumi ini yang diakhiri dengan kematian. Senikmat itu tidak ada kalau akhirnya mati. Nikmat yang abadi adalah nanti di surga. Tempat untuk mencari surga adalah dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau kita menanam dengan baik, kita akan nanti akan menuai hasilnya di akhirat. Insya Allah kita semua bersama Rasulullah. Ya Rabb, kami berharap Nabi Muhammad kelak memanggil kami, ha ana laha,
Mari kami akan Nabi Muhammad akan memberi minum kami kelak di Telaga Kautsar. Ya Rabb, berilah kepada kami kemudahan untuk memandang Nabi Muhammad walau dalam mimpi-mimpi kami. Kami rindu Rasulullah, kami sayang Rasulullah, kami ingin berjumpa Rasulullah, kami ingin mencium tangan Rasulullah, kami ingin ya Rabb untuk memandang wajah indahnya. Dan kami ingin ya Rabb nanti di waktu sakaratul maut Rasul hadir bersama kami, hingga kami merasa aman, merasa nyaman. Waktu malaikat sakaratul maut menyebut nama kami, di depan kami ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di depan kami ada orang-orang yang kami cintai. Ya Arhamar Rahimin, jadikan akhir umur kami husnul khatimah, dan jadikan kelak nanti kami bersama orang-orang tua kami dan guru-guru kami, para habaib kami, para guru-guru kami, orang-orang tua kami, tuan guru kami semua, panjangkan umurnya ya Allah. Bapak Gubernur kami, Wakil Gubernur kami, Bapak Ibu Bupati dan Wakil Bupati, semua jajaran TNI Polri, semuanya panjangkan umur ya Allah, agar mereka dapat menjalankan dengan sempurna amanat yang Engkau berikan kepada mereka. Panjangkan umur Bapak Gubernur kami ya Arhamar Rahimin, yang tadi beliau juga titip salam, karena beliau malam hari ini tidak dapat hadir. Sampaikan salam kami ya Habib kepada jamaah yang ada di sana, dan panggillah jamaah yang di sini untuk mengikuti acara nanti tanggal 20 Januari 2020 di halaman kantor gubernur di Pontianak. Insya Allah ya, insya Allah kita jumpa terus. Doakan saya, dan saya selalu akan mendoakan kalian. Kalian orang hebat, karena doa-doa kalian didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah. Allah tidak peduli dengan dosa yang kalian lakukan, Allah peduli dengan doa yang kalian panjatkan. Allah tidak peduli dengan sebesar apa dosa yang kalian lakukan, Allah peduli dan mendengar kata-kata ya Rabb dari kalian. Itu lebih besar daripada dosa yang kalian lakukan. Amin. Mudah-mudahan kita selamat, dan malam hari ini malam ampunan zahiran wa batinah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut sholawat sampai subuh. Dilanjut oleh Bapak Wakil Gubernur. Nanti saya sebentar 5 menit lagi selesai sudah. Nanti kita lanjut tahun depan ya. Salatu